Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya review dulu pertemuan terakhir tentang kualitas sistem. Kita sepakat kemarin sebelumnya di dalam organisasi ada manajemen, dalam manajemen ada sistem gitu kan ya. Kemudian dalam sistem pasti ada orang yang menjalankan prosedur-prosedur gitu ya. Nah, sistem yang kita buat atau yang kita bangun atau yang kita jalankan itu akan kelihatan kualitas sistemnya apabila dia dalam memberikan informasi atau mengolah data menjadi informasi dia akurat, kemudian tepat waktu dan relevan. Nah, apabila Anda mempunyai sistem yang tingkat akurasinya rendah, sebetulnya kualitas sistemnya belum bagus. Sama dengan pada waktu Anda mengetahui sesuatu hanya setengah-setengah. Berarti sistem yang ada di Anda juga, pengetahuan yang ada di Anda, informasi yang ada di Anda juga setengah-setengah, tidak akurat. Akan kelihatan seseorang apakah dia bisa diajak berbicara atau tidak tukar pikiran itu pada waktu dia menyampaikan sesuatu akurat apa enggak. Jadi kalau misalkan seorang ini berapa? Kayaknya sih udahlah, ngerti sendiri Anda terhadap orang itu. Makanya kalau saya misalkan nyidang skripsi, ini data ini dari mana? Ini kalau nggak salah Pak, udah jawaban itu buat saya kualitasnya rendah. Tapi kalau misalkan dia menjawabnya, oh Pak, ini data saya ambil dari hasil wawancara, setelah itu saya reduksi, kemudian saya pilah-pilah dan menghasilkan matriks seperti ini. Dia olah sendiri sehingga dia bisa memberikan informasi dan itu akurat pasti. Memberikan informasinya ke orang lain juga dia akan akurat. Penilaian terhadap apa yang dia sampaikan, kualitasnya akan ditentukan oleh pada waktu dia menyampaikan informasi. Akurat berarti kesalahan diminimalisir dan tidak menyesatkan. Dia menjawab tapi sesat. Contoh, Neng kalau mau ke alun-alun Pandeglang kemana? Bu, dari sini turun belok kiri masih bisa sih, terus belok kanan. Oh, di pikiran saya mungkin kalau yang udah tahu, oh menghindari macet. Kanan, turun, terus sampai ketemu perempatan di sana, traffic light belok kiri. Itu mah ke arah Rangkas Bitung. Jawabannya ada, tapi menyesatkan. Sama dengan pada waktu Anda diuji atau ujian skripsi, ngejawab gak? Semua pertanyaan dijawab, tapi sesat. Artinya pada waktu Anda memberikan informasi, ya harus akurat. Kesalahannya diminimalisir dan tidak menyesatkan. Kemudian tepat waktu, artinya yang kadaluarsa nggak usah lah. Karena kalau tidak relevan dia pasti tidak memberikan dampak. Relevan ini masih dipakai dan bermanfaat. Saya kasih ilustrasi contoh. Saya sekarang lagi mendesain program under web. Jadi nanti Anda bisa nginput KRS, melihat KRS, ngeprint KRS, melihat KHS, ngeprint KHS di rumah. Orang tua Anda bisa ngelihat sendiri. Itu real time. Menginput di kampus dengan menginput di rumah secara web itu sama. Kalau Anda perhatikan sekarang, program yang sekarang menurut Anda bagus, tapi di umur nanti 2022 misal saya munculkan nih program baru, maka ini jadi jadul. Tapi pada waktu ini dipakai tahun 2022, kan tidak semua mahasiswa bisa online. Ada juga yang kebingungan. Berarti kan harus ke kampus. Maka pada waktu ke kampus, Anda masih mempergunakan program yang lama. Program yang lama itu masih relevan. Jadi yang dimaksud relevan itu berarti program yang lama masih bisa dipakai dan bermanfaat. Kita lanjut sekarang. Kalau kita lihat dari gambar ini, di sini disebutkan bahwa operasi sebagai sistem, bahwa sistem itu harus berkesinambungan, terintegrasi. Tidak boleh ada yang cacat, tidak boleh ada yang berhenti, semua harus bekerja. Yang ada yang terlibat di dalam sistem itu, maka dia yang menentukan bahwa tujuan organisasi harus dicapai bersama-sama. Dalam operasi sebagai sistem, bahwa kalau kita lihat dari gambar ini, informasi itu adalah sebuah subsistem. Sebuah organisasi itu ada manajemen. Dan manajemen itu memerlukan data diolah menjadi informasi, dipergunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau misalkan Anda akan melakukan sesuatu untuk diproses, harus ada masukan. Masukannya pasti pakai informasi. Contoh, Ibu saya mau ikut ujian susulan. Ujian susulan apa? Apa ya? Dia sendiri tidak tahu informasi. Anda harus punya informasi. Ada yang punya ini kan? Android? Ada nggak Android yang nggak ada penuntunnya? Pasti ada penuntunnya.
Berarti dalam operasi, dalam pemrosesan itu pasti perlu informasi. Kalau dilihat dari sebuah sistem ini, informasi itu sangat diperlukan. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak punya informasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Pengembangan sistem. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak pernah stuck, dia berubah. Anda jangan berorientasi kepada sistem informasinya ya. Jadi sistem itu bisa sistem informasi, bisa sistem organisasi. Nah, jadi jangan sampai yang dimaksud sistem itu adalah sistem informasi apapun yang bentuknya menjadi sebuah struktur atau prosedur yang menjadi suatu keharusan, itu adalah sebuah sistem. Nah, pengembangan sistem yang pertama yang perlu diamati adalah menganalisanya. Yang kedua, lingkup sistem. Saya misalkan mau membuat sistem untuk KRS, ya sudah untuk KRS dengan KHS, oke. Tapi keuangan itu bagaimana? Mau diintegrasikan enggak? Jadi ada lingkupnya untuk apa? Kemudian setelah itu baru pengumpulan, saya mau mengonlinekan KRS. Mahasiswanya mau enggak ya? Mau, oke. Lingkupnya KRS sama KHS saja. Saya kumpulkan datanya, setelah itu baru dianalisa. Pengembangan sistem itu sangat baik dan harus dilakukan, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta. Nah, berikutnya setelah menganalisa sistem, maka Anda merancang. Kalau saya di sistem informasi yang sekarang misalkan saya rubah perancangan secara globalnya yang tadinya local area network menjadi wide area network. Kemudian setelah itu presentasi alternatif dan pertimbangan-pertimbangan. Berikutnya adalah evaluasi dan pengesahan sistem. Bagaimana dengan kalau saya mengaktifkan atau mengonlinekan KRS? Apakah berjalan? Berjalannya berapa persen? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Jadi benar nggak sekarang mau menggunakan sistem ini? Apakah ini bisa dijalankan atau tidak? Kemudian ada efek ketenaga kerjaan? Ya. Dulu KRS itu manual. Pada waktu Anda menggunakan tulis tangan, pasti harus banyak orang yang membantu menginput data. Jadi orang-orang akademik itu menginput data. Misalkan dulu yang menginput data ada 4 orang. Sekarang, begitu Anda KRS sendiri, itu tidak usah ada orang. Berarti yang tadinya 4 orang, itu kan nggak ada. Atau kalaupun ada cuma 1 orang, ya nggak? Bagaimana dengan yang 3 orang? Yang 3 orang, ini yang dimaksud dengan efek ketenaga kerjaan. Ini yang 3 orang berarti dialihkan ke tempat yang memerlukan pelayanannya menggunakan manusia. Jadi orang yang sudah tidak diperlukan lagi harus dimanakan? Dipindahkankah atau seperti apa? Kemudian analisis biaya. Apalagi kalau misalkan Anda bikin sebuah sistem yang online, harus punya server, harus punya IP public, harus punya program yang dibikin. Itu perlu biaya. Dan sistem informasi manajemen biasanya dalam sebuah sistem biayanya biasanya kalau yang teknologi lebih mahal. Cuma informasi yang Anda dapat akan banyak. Ada value, ada nilai dari banyaknya atau besarnya biaya yang dikeluarkan, tapi value-nya kita bisa rasakan. Dan itu biasanya dianalisis juga. Berikutnya adalah perancangan detail, spesifikasi detail sebuah sistem. Berikutnya terakhir adalah penerapan sebuah sistem. Dan penerapan sebuah sistem itu tidak bisa langsung. Anda pada waktu KRS Anda didampingi dulu, baik itu oleh pembimbing akademik atau oleh petugas yang ada di STIA. Setelah beberapa kali, sekarang Anda sudah semester 3, semester 4 itu sudah terbiasa. Itu yang dimaksud dengan pelatihan untuk pemakai. Sambil berjalan, sambil melakukan, bisa juga sebelumnya diberikan masukan dulu, pelatihan dulu tentang sistem yang akan dipakai. Kemudian sistem dites. Ya, sebelumnya dites. Sebelum go live, sistem dites. Ditesnya bisa berjalan sambil jalan atau dites sebelumnya kemudian di go live. Jadi selama Anda sekarang kuliah, itu sebetulnya tetap disebut ngetes sistem. Sejauh mana sih sistem ini kehandalannya. Kemudian konversi sistem dan kelanjutan sistem. Konversi sistem itu yang tadi, kalau dipindahkan ke web maka dia akan bisa bersinergi dengan yang LAN maupun dengan yang WAN. Itu yang dimaksud dengan konversi. Jadi kalau misalkan Anda sekarang menggunakan yang di sini secara lokal area network, kemudian nanti Anda
menggunakan WAN, mau pakai program yang manapun harus bisa dikonversi, harus bisa disatukan, disambungkan ke dalam satu sistem. Berikutnya adalah kelanjutan sistem. Bahwa sistem tadi saya bilang tidak pernah stuck, tidak pernah diam, tapi selalu berubah dan terus berkembang. Dan kelanjutan sistem ini maksudnya adalah bahwa sistem itu akan berubah sesuai dengan keinginan dari end user atau pemaksa. Suatu saat ada mahasiswa yang, Pak, bisa nggak saya mempunyai nilai per 3 semester? Bisa, karena kebutuhan di perusahaan kami dia mintanya per 3 semester. Berarti sistem yang ada di STIA harus bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan. Atau misalkan nanti suatu saat ada orang tuanya datang, bisa nggak setiap habis ujian transkripnya dikirim ke rumah atau kirim via WA? Atau misalkan bisa nggak pada waktu bayaran, tiap bayaran ada SMS ke orang, atau pada waktu dia kuliah, dia masuk atau enggaknya itu ada laporannya ke orang tua. Berkelanjutan, jadi tidak berhenti di situ aja.